Ucapkan selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu. Kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Berkat kerja keras pemerintah, berkat kerja keras para dokter, perawat, dan doa-doa kita semua, puji Tuhan bangsa kita semakin hari semakin baik, khususnya angka sakit, angka kena COVID, bahkan angka kematian semua selalu menurun. Itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini yaitu apa yang tak terlihat atau apa yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Apa yang tidak terlihat atau apa yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada. Coba kita lihat Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, begini bunyi firman Tuhan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jelas ayat ini kalau saudara melihat bagian terakhir, apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dengan kata lain begini saudaraku, apa yang tidak kita lihat itu bukan berarti tidak ada. Karena apa saudaraku? Pandangan mata kita ini terbatas. Satu contoh saja, kita tidak bisa melihat ini udara. Saya mau tanya, siapa yang bisa melihat udara? Tidak ada. Kita tidak bisa melihat. Tetapi saudaraku, bukan berarti udara itu tidak ada. Udara itu ada, tetapi kita tidak bisa melihat. Begitu juga di sekitar kita ini begitu banyak kuman. Tetapi dengan mata telanjang kita tidak bisa melihat kuman. Nanti ketika kita memakai alat baru kita bisa lihat, oh ini ada kuman. Di makanan ini ada kuman. Di minuman ini ada kuman. Artinya apa? Ada kuman. Tetapi dengan mata telanjang kita tidak bisa melihat. Begitu juga saudaraku, di dalam kehidupan dan apa yang Tuhan kerjakan. Dan inilah yang harus saudara dan saya sadari baik-baik. Kalau saudara melihat di dalam kitab Kejadian, bagaimana di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, saudara bisa lihat di sana, di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, hampir semua itu Allah yang menjadikan. Hampir semua itu Allah yang menciptakan. Coba kita akan lihat ayat ini. Di dalam kitab Kejadian, bagaimana Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-16. Saya tidak akan baca semuanya saudaraku. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-16, maka Allah menjadikan, sengaja saya kasih tanda merah saudaraku, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Jadi Allah menjadikan. Kalau saudara membaca ayat yang ke-21, nanti saya akan bahas lebih jauh saudaraku, kita lihat beberapa ayat. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Sampai di situ, kita lihat di sini. Dari dua ayat ini kita melihat apa yang ada di dalam dunia ini dijadikan oleh Allah. Apa yang ada di dalam dunia ini diciptakan oleh Allah.
Ayat 25 juga begitu. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Sekali lagi, Tuhan menjadikan, Tuhan menciptakan. Ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi sekali lagi saya katakan, apa yang ada di dalam dunia ini dijadikan Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, ada yang tidak, Tuhan tidak ngomong begini, aku menjadikan ini, tidak. Aku menciptakan ini, tidak. Ada yang tidak dijadikan Tuhan, ada yang tidak diciptakan Tuhan. Apa itu? Kita baca ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Ini ada satu perbedaan. Kalau kita membaca ayat-ayat tadi, di mana Tuhan bilang, aku menjadikan, aku menciptakan, aku menjadikan, aku menciptakan. Tetapi saudaraku, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk tanaman, Tuhan tidak ngomong aku menjadikan tanaman, tidak. Aku menciptakan pohon-pohon yang menghasilkan buah. Tetapi saudara perhatikan, baik-baik, Allah berfirman, hendaklah tanah mengeluarkan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Artinya apa? Ada perintah. Artinya apa? Sebetulnya di dalam tanah ini ada begitu banyak berkat yang tersembunyi, yang tidak kita lihat secara kasat mata, tetapi sebetulnya di dalam tanah itu ada begitu banyak potensi-potensi yang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ini perbedaannya. Saya harap saudara jangan bingung. Sekali lagi agar lebih jelas. Ketika Tuhan menciptakan atau mengadakan ini binatang, Tuhan ngomong aku membuat, aku menciptakan, aku membuat, aku menjadikan. Tetapi untuk tumbuh-tumbuhan, Tuhan tidak bilang aku membuat, Tuhan tidak bilang aku menciptakan. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada tanah, hei tanah, hendaklah keluar, hendaklah tanah menumbuhkan. Kalau saudara baca tadi, menumbuhkan tunas-tunas muda, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, menumbuhkan segala jenis pohon. Artinya apa? Sekali lagi, sebetulnya di dalam tanah ini ada berkat yang luar biasa, ada segala macam berkat, tetapi tidak kelihatan. Inilah yang perlu saya angkat, saudaraku. Segala macam benih, segala macam berkat itu baru muncul, baru bertumbuh setelah Tuhan perintahkan. Amin, saudara. Amin. Setelah ada perintah, hai tanah, hendaknya engkau mengeluarkan, maka muncul, saudaraku, sayur-sayuran, maka muncul buah-buahan keluar dari tanah. Sebelumnya tidak ada, sebelumnya tidak nampak, tetapi setelah ada perintah baru muncul tanaman, baru muncul tumbuhan keluar. Luar biasa. Saudara, dari kisah ini ada pelajaran yang luar biasa. Ya, sekali lagi, dari kisah ini ada pelajaran yang luar biasa. Saya mau tanya, manusia terbuat dari apa? Tanah, lihat. Ya,
Coba kita lihat ayatnya agar saudara tidak bingung. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dengan kata lain saudaraku, kita ini terbuat dari tanah. Kita ini terbuat dari debu tanah. Kalau kita sadar yang pertama bahwa kita ini terbuat dari debu tanah, dari tanah, tidak layak kita menyombongkan diri. Kecuali kita ini terbuat dari permata, kecuali kita terbuat dari emas, mungkin kita boleh sombong. Tetapi sadar atau tidak sadar, kita ini sebetulnya terbuat dari tanah. Nah, kalau kita mau hubungkan dengan ayat yang ke-11 tadi, bahwa di dalam tanah itu ada begitu banyak berkat, berarti di dalam diri kita yang terbuat dari tanah sebetulnya ada potensi besar yang ada di dalam diri kita tetapi tidak kelihatan. Saudara mulai mengerti ya? Seperti tadi, tanah sepertinya tidak ada apa-apanya, tetapi ketika Tuhan perintahkan, hai tanah, hendaknya engkau mengeluarkan, ada berkat-berkat keluar setelah diperintahkan oleh Tuhan. Tanah itu mengeluarkan sesuatu, makanya tanaman-tanaman pada keluar dari tanah. Tuhan tidak menciptakan, Tuhan tidak menjadikan. Begitu juga dengan kita. Kita terbuat dari tanah, lihat. Artinya apa? Di dalam diri kita ini ada potensi, ada kemampuan, ada karunia yang Tuhan berikan, ada talenta, ada macam-macam jenis benih berkat yang siap keluar dalam diri kita. Ini yang sering banyak kita tidak sadari. Ayo, saya harap saudara mengerti akan hal ini, bahwa diri kita, apapun latar belakangmu, seberapa tingginya pendidikanmu saudaraku, kita semua terbuat dari tanah. Sebetulnya di dalam diri kita itu ada begitu banyak benih-benih berkat untuk dinikmati bagi orang lain. Ada potensi, ada kemampuan, ada berkat, ada talenta. Kenapa itu tidak keluar, tidak muncul di dalam diri kita? Karena apa? Kita tidak pernah perintahkan sama dengan Tuhan tadi. Justru sering yang kita katakan, aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku lemah, aku tidak punya masa depan. Ini saudaraku, padahal di dalam tanah ada begitu banyak berkat, cuma belum muncul karena apa? Tidak diperintahkan. Begitu juga dalam hidup kita saudaraku. Kalau saudara sadar akan hal ini, bahwa di dalam diri kita ini ada potensi yang besar yang dapat bertumbuh dan dapat dinikmati oleh orang lain, maka kita tidak akan mengecilkan diri kita sendiri. Kita tidak akan mengecilkan diri sendiri. Sekali lagi yang sering kita ucapkan, aku tidak bisa om, aku tidak mampu om, aku tidak punya bakat om, aku tidak punya masa depan om. Sehingga bukan menyuruh potensi itu keluar dari hidup kita, tetapi justru mengutuki diri kita sendiri. Ayo, jangan sampai hal ini keluar dari mulut kita. Ingat, sering saya katakan dari tempat ini, perkataan orang percaya yang pertama mengandung kuasa. Amin, saudara. Amin. Bahwa perkataan kita mengandung kuasa, amin. Itu perkataan orang percaya itu mengandung nubuatan. Ketika kita ngomong anak kok bodoh, anak kok nakal, saudara dan saya sementara menubuatkan anak kita menjadi anak yang bodoh. Tanpa kita sadari sering saudaraku, kita menubuatkan suami saya tidak mungkin bisa bertobat.
Istri saya tidak mungkin bisa bertobat. Anak-anak saya tidak mungkin bisa kembali kepada Tuhan. Ingat, perkataan kita yang pertama itu mengandung kuasa. Dan yang kedua, perkataan orang yang percaya itu bagaikan nubuat. Dan yang ketiga, perkataan orang percaya itu bagaikan benih. Ketika saudara mengatakan anakku bodoh, saudara sementara menaburkan benih dan itu nanti satu saat akan muncul. Jadi jangan salahkan anak kita bodoh. Jangan salahkan anak kita bandel. Jangan salahkan anak kita malas. Kenapa? Kita selalu mengatakan hal-hal yang negatif. Bukan nyuruh, hei talenta, keluar dalam hidupku. Hei karunia, keluar dari hidupku. Hei bakat, keluar dari dalam hidupku. Ayo. Jadi sekali lagi, matahari Tuhan bilang aku ciptakan. Bintang-bintang aku ciptakan. Bulan, binatang-binatang aku ciptakan. Manusia aku buat. Tapi tumbuh-tumbuhan, Tuhan menyuruh tanah, tanah keluar. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, keluar. Pohon-pohon yang mengeluarkan buah, akhirnya keluar. Saudaraku, dalam kita terbuat dari tanah. Artinya apa? Di dalam diri kita ada berkat-berkat besar. Tapi saat ini belum kelihatan. Bagaimana caranya agar keluar? Perintahkan. Ayo mulai sekarang saudara mulai memerintahkan kepada diri sendiri yang terbuat ini dari tanah. Ayo kita perintahkan. Jangan sampai justru sekali lagi mengutuki diri sendiri. Saya ingin perjelas sekali lagi. Coba kita lihat ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi. Ini Tuhan perintahkan kepada tanah. Lalu tanah menjawab apa, saudaraku? Ayat yang ke-12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Dengan kata lain, setelah ada perintah dari Tuhan bahwa tanah itu harus menumbuhkan tunas-tunas muda, maka tanah itu pun mengeluarkan tunas-tunas muda. Ini intinya. Ketika kita mulai memerintahkan kepada diri kita yang terbuat dari tanah, hai Pendeta Rudi, keluar bakatmu, nanti bakat akan keluar. Amin, saudaraku. Keluar talentamu, keluar kemampuanmu. Ayo suruh saudaraku di dalam diri kita ini. Contoh lain. Kita lihat di sini. Bilangan pasal 20. Nanti kita akan kembali ke ayat ini lagi. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Sampai di situ. Saudara, pada waktu itu orang Israel mengalami kehausan, tidak ada air. Dia mengeluh kepada hamba Tuhan. Dia mengeluh kepada Musa. Musa, engkau membiarkan kami mati kehausan ini. Akhirnya sampaikan hal itu kepada Tuhan. Dan Tuhan ngomong sama Musa begini, Musa, kumpulkan tokoh-tokoh, kumpulkan orang-orang tua di Israel. Lalu kamu berdiri di depan batu karang itu. Apa Tuhan bilang? Ngomong sama batu itu. Hai batu, keluarlah air. Walaupun Musa tidak taat dalam hal ini. Sebetulnya saudaraku, mungkin
ketika tua-tua Israel itu dibawa oleh Musa menghadap batu itu, mungkin mereka mulai komplain, Musa, ngapain kita menghadap batu yang keras seperti ini? Yang sepertinya tidak ada harapan, yang sepertinya tidak mungkin muncul sesuatu. Mungkin Musa diolok-olok, saudaraku. Tetapi Tuhan tahu, di balik batu yang keras, di balik batu yang sepertinya tidak ada kehidupan, Tuhan tahu di situ ada air. Amin, saudara. Di situ ada air, sehingga Tuhan bilang sama Musa, Musa ngomong sama batu itu, hai batu, keluarlah air. Nah ini saudaraku. Jadi ada perintah, sesuatu yang tidak mungkin. Ketika kita memerintahkan, saudaraku, ingat perkataan kita, perkataan orang percaya itu mengandung kuasa. Perkataan orang percaya itu mengandung nubuatan. Perkataan orang percaya itu bagaikan benih. Ketika kita mengatakan sesuatu, saudaraku, bersiaplah untuk alami apa yang kita ucapkan. Amin, saudara. Amin. Sederhana. Tidak kelihatan di dalam batu karang itu, belum kelihatan, saudaraku. Tidak ada tanda-tanda ada air. Tetapi ucapan yang penuh dengan kuasa, yang diperintahkan oleh Tuhan. Musa ngomong sama batu karang itu, keluar air. Saudara, kita lihat. Ayo, saya harap saudara tidak melihat latar belakang saudara sendiri-sendiri. Sekali lagi, di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah kekurangan kita, di tengah-tengah kelemahan kita, ada potensi yang besar yang belum saudara dan saya gali. Ayo, jangan anggap remeh diri saudara sendiri. Aku tidak seperti dia. Kita mulai membanding-bandingkan, saudaraku, keadaan kita dengan kehebatan orang lain. Ingat, kita semua terbuat dari tanah liat. Amin, saudara. Kita semua terbuat daripada tanah, dan di mana di dalam tanah itu ada potensi-potensi yang besar yang ada di dalam diri kita. Ayo, jangan sekali lagi meremehkan keadaan diri kita. Om, aku tidak berpendidikan. Om, aku tidak fasih lidah. Om, aku punya latar belakang jelek. Om, aku punya latar belakang jahat. Om, aku tidak mungkin bisa menjadi berkat. Sering, saudaraku. Coba saudara lihat di dalam Injil Yohanes yang 3 minggu ini, 2 minggu ini terus diangkat. Dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, di sana ada perempuan Samaria. Siapa perempuan Samaria? Apakah dia sekretaris? Apakah dia direktur? Apakah dia seorang pengusaha? Apakah dia seorang pegawai negeri? Dia seorang pelacur, saudara. Alkitab katakan suaminya 6. Itu pun bukan suami betulan, saudaraku. Mungkin kalau kita dapat menilai, dia adalah seorang sampah masyarakat, sudah. Tidak ada nilai. Tetapi Tuhan melihat, saudaraku. Haleluya. Tuhan melihat di dalam diri orang ini yang dianggap sebagai sampah masyarakat, ada potensi besar. Ada potensi besar. Apa yang tidak dilihat bukan berarti tidak ada. Manusia melihat ini perempuan adalah perempuan jahat. Manusia melihat perempuan ini adalah perempuan yang tidak baik. Itu penilaian manusia. Tetapi berbeda dengan penilaian Tuhan. Tuhan melihat di dalam diri perempuan Samaria ini ada bakat, ada potensi, ada kekuatan yang luar biasa. Cuma belum keluar.
Itulah sebabnya Tuhan bongkar, Tuhan kasih keluar semua. Dan akhirnya apa? Kalau saudara membaca Alkitab, gara-gara perkataan perempuan ini, penduduk satu kota datang kepada Yesus. Amin, saudara. Ada potensi. Orang lain melihat ini sampah masyarakat. Tetangga-tetangga melihat ini aib bagi desanya. Tetapi Tuhan melihat di dalam diri perempuan itu ada biji-biji yang dapat mengeluarkan benih, yang dapat dinikmati oleh orang lain. Saya tekankan pada saat pagi hari ini, jangan coba-coba atau jangan sekali-sekali meremehkan dirimu sendiri. Walaupun kita semua ini terbuat dari tanah, tetapi di dalam tanah ada potensi, ada bakat, ada berkat yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nanti sebelum saya akhiri khotbah saya, kita akan lihat video 4 menit. Saudara, tentu saudara sudah sering tahu, bagi saudara yang suka nonton tentang inspirasi saudaraku secara manusia, yaitu seorang pemuda dari Australia. Tentu saudara bisa tebak siapa namanya, yaitu Nicholas James, yang lahir di Australia tanggal 4 Desember 1982. Saudara, dia pada waktu lahir mengalami penyakit yang langka, sehingga dia tidak punya kaki. Nanti sebelum saudara lihat videonya, dia tidak punya tangan, kaki pun cuma berapa senti, saudaraku. Saudara bisa bayangkan, ketika bapaknya melihat anaknya lahir dalam kondisi begitu, kaget, saudara. Bahkan mamanya sendiri selama 4 bulan tidak mau menggendong bayinya sendiri, karena melihat kondisi bayinya seperti itu. Secara manusia papanya sangat sedih, sampai mamanya tidak mau menggendong. Lalu saudaraku, ketika dia sekolah, teman-temannya mulai membuli, teman-temannya mulai mengejek. Saudaraku, saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Nick waktu masih kecil. Papa mamanya menolaknya, tanda kutip. Sepertinya tidak mau lahir, sampai mamanya sendiri tidak mau menggendong, saudaraku. Sampai di sekolah pun teman-temannya mulai mengejek, teman-temannya mulai membuli. Sehingga apa yang terjadi? Dia coba bunuh diri. Dia pikir di rumah ditolak, di sekolah ditolak. Dia coba bunuh diri, ingin menenggelamkan diri. Nanti saudara lihat nanti. Tetapi akhirnya tidak mati. Sampai 3 kali, saudaraku, dia mencoba bunuh diri, tetapi tidak mati. Akhirnya dia mulai sadar, aduh, memang banyak orang yang tidak senang dengan keberadaanku. Tetapi juga ada yang senang dengan aku. Kalau sampai aku bunuh diri, berarti aku bisa mengecewakan orang-orang yang mencintai aku. Dia mulai merubah cara pandangnya, saudaraku. Dia mulai merubah dan dia mulai melakukan hal-hal yang positif. Dan ketika umur 17 tahun, ada orang yang memberikan dorongan. Seperti firman Tuhan pagi ini. Saya tahu fisikmu tidak sempurna. Tetapi di dalam dirimu itu ada potensi yang besar yang bisa memberi semangat orang yang lemah. Di dalam dirimu yang secara fisik itu tidak sempurna, ada potensi, ada kekuatan yang besar yang bisa mengangkat orang yang sementara jatuh. Ketika mendengar penyampaian itu, saudaraku, semangat hidupnya mulai bangkit. Dan singkat cerita, dia mulai belajar menjadi seorang pembicara. Dia juga kuliah sampai sarjana, saudaraku. Saudara tahu, pertama cuma 6 orang dia ngomong.
lalu 6, lalu bertambah, saudaraku, teman-temannya yang masih kecil, saudaraku. Dan akhirnya dia menjadi berkat. Sudah sekian puluh negara, berjuta-juta orang menerima berkat dari kisah ini. Coba tolong ditayangkan. Kita lihat, saya yakin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus, saudara. Saudara, secara fisik, saudara dan saya jauh lebih sempurna dibandingkan Nick ini. Kenapa? Di tengah-tengah keterbatasannya, dia bisa muncul menjadi motivator yang dahsyat. Karena dia tidak meratapi keadaannya. Ayo, saudara dan saya lebih secara fisik daripada Nick. Ingat firman Tuhan hari ini.
Walaupun kita terbuat dari tanah, saudara, memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak keterbatasan, punya latar belakang tidak baik. Ingat, tetap di dalam diri kita ada potensi yang besar yang bisa dipakai untuk memberkati orang lain. Amin, saudara. Di dalam diri kita ada potensi yang besar yang dapat kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo mulai saat ini berhenti mengutuki diri sendiri. Aku tidak mampu, aku tidak punya masa depan, aku bodoh, aku tidak bisa apa-apa. Berhenti berkata-kata seperti itu. Mulailah berkata kepada diri sendiri, aku kuat, aku sehat, aku diberkati, aku punya masa depan yang luar biasa. Ayo saudara, ayo. Jangan sampai potensi yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita itu tenggelam sampai mati tidak keluar. Karena apa? Kita tidak pernah mengatakannya. Hai tanah, keluarlah tumbuh-tumbuhan. Keluar saudaraku. Kita terbuat dari tanah. Katakan sesuatu yang positif. Katakan sesuatu yang membangun. Katakan sesuatu yang dapat memberkati orang lain. Maka nama Yesus semakin dipermuliakan. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik. Ayo saudara, ayo. Saudara dan saya secara fisik, secara jasmani jauh lebih sempurna daripada Nick. Dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Potensi yang ada di dalam dirinya itu dikeluarkan saudara. Dan itu sungguh luar biasa, alangkah dahsyatnya. Jemaat GPDI Bukit Sion menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan di kota Labuan Bajo. Nama Yesus semakin dipermuliakan. Amin saudara. Nama Yesus semakin dipermuliakan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Tuhan buat itu baik adanya. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, saudara, luar biasa. Bayangkan secara fisik saja saudaraku, tangan tidak punya, kaki cuma berapa senti. Tuhan karena dia mau melayani, dia mau menggunakan potensinya yang luar biasa. Tuhan kirim gadis yang cantik dan akhirnya menikah, anak 4 gagah-gagah semua. Apalagi kita anak-anak muda. Ayo keluarkan potensimu, kemampuan yang Tuhan titipkan di dalam hidupmu untuk memberkati orang lain, untuk kemuliaan nama Yesus. Haleluya.